Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 681. Pernahkah Anda menyentuh keindahan? Manson mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan gambar kepada Adinata. Dalam gambar itu, Cynthia Yandra berdiri di depan seorang pria dengan sepeda motor. Manson berkata, Cynthia Yandra membunuh seorang pria yang mengendarai sepeda motor di jalan setelah meninggalkan villa. Apa? Cynthia membunuh seseorang? Adinata juga sedikit panik. Bagaimanapun, ini adalah ibu kotanya. Han Xiaozong, binatang buas ini, mengubah kecantikan menjadi pembunuh. Adinata mengepalkan tangannya dengan marah. Iblis ini memang tercela. Di mana Cynthia sekarang? Kantor polisi? Adinata terus bertanya. Manson berkata, tidak, setelah dia membunuh seseorang, dia naik ke Mercedes-Benz. Saya telah meminta seseorang untuk memeriksa plat nomor mobil itu. Setelah memeriksa, saya menemukan bahwa itu adalah mobil Edvard Su. Edvard Su? Adinata tidak menyangka orang ini akan terlibat dalam masalah ini. Manson berkata, saya menerima kabar bahwa Edvard Su sekarang sedang mencari orang untuk membantu Cynthia Yandra menyelesaikan masalah ini. Saya kira dengan kemampuannya, dia seharusnya dapat menekan masalah ini untuk saat ini, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu bisa ditutup seluruhnya. Lagi pula, ada terlalu banyak saksi pada saat itu. Anastasia juga berkata, untungnya, saya bertemu Edvard Su di TKP, dan Edvard Su menyelesaikan masalah ini tepat waktu. Jika tidak, saudari Cynthia akan menjadi pembunuh, yang akan merepotkan. Namun, saat ini, pikiran Adinata menjadi semakin bingung. Tentu saja merupakan hal yang baik bagi Cynthia Yandra untuk bertemu Edvard Su pada saat itu. Namun, yang bersama Edvard Su sekarang bukanlah Cynthia Yandra. Suamiku, apa yang kamu pikirkan? Anastasia melihat ada yang tidak beres dengan Adinata. Adinata telah memikirkan sebuah pertanyaan di benaknya. Sekarang, siapa yang mengendalikan tubuh Cynthia Yandra? Apakah itu Han Xiaozong, atau istri Han Xiaozong? Jika itu Han Xiaozong, itu tidak akan menjadi masalah besar. Dia sudah dewasa. Ketika dia bertemu Edvard Su, dia hanya akan memukulinya dan tidak melakukan apapun dengannya. Tetapi jika istri Han Xiaozong yang mengendalikan Cynthia Yandra sekarang, dan jika wanita ini tidak menolak Edvard Su, konsekuensinya adalah, Adinata tidak berani memikirkan konsekuensinya. Adinata dengan cepat bertanya kepada Anastasia. Anastasia, ketika kamu baru saja bertemu Cynthia, apakah kamu berbicara dengannya? Anastasia mengangguk. Jika kami mengobrol beberapa kata. Adinata bertanya. Jikalau begitu menurutmu dia terlihat seperti pria atau wanita? Intuisi wanita masih sangat akurat, apalagi wanita pintar seperti Anastasia. Anastasia mengingat kejadian tadi dan berkata, menurutku dia adalah seorang wanita. Cara dia menatapku dan nada suaranya saat dia berbicara denganku seperti seorang wanita, bukan seperti pria. Dari Manson juga menambahkan, saya juga berpikir orang yang merasuki Cynthia Yandra adalah seorang wanita. Cynthia Yandra mengenakan sepatu hak tinggi pada saat itu. Dia berlari sangat cepat dengan sepatu hak tinggi. Sekilas dia tampak seperti wanita. Dia biasanya memakai sepatu hak tinggi. Ini sudah berakhir. Setelah mendengar kesimpulan kedua orang itu, Adinata semakin panik. Tidak apa-apa jika dia laki-laki. Han Xiaozong adalah laki-laki dengan orientasi ual normal. Sangat mustahil baginya untuk mencium lelaki tua seperti Edvard Su. Bahkan jika itu dikendalikan dari jarak jauh, itu akan membuat orang jijik sampai mati. Namun, jika itu adalah seorang wanita dan istri Han Xiaozong, itu akan sulit. Setelah Adinata mengenal Han Xiaozong dan istrinya, dia menemukan bahwa mereka bukanlah pasangan seumur hidup. Jika tidak, istri Han Xiaozong tidak akan mengizinkan Han Xiaozong membesarkan Velota. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin istri Han Xiaozong bisa menjalin hubungan dengan pria lain. Selain itu, ini hanya menggunakan tubuh Cynthia Yandra, dan tidak benar-benar selingkuh. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Adinata benar-benar tidak dapat menerima bahwa Cynthia Yandra menjalin hubungan lagi dengan Edvard Su. Cynthia Yandra sekarang menjadi istri Adinata. Meski pernikahannya belum resmi dilangsungkan, namun hubungan keduanya sudah lama menjadi suami istri. Cynthia Yandra dan Anastasia sama saja dengan Adinata. Edvard Su, kamu anjing tua. Jika kamu berani menyentuh Hongyan, aku pasti akan mengebiri kamu. Adinata buru-buru mengeluarkan ponselnya, membuka buku alamat, menemukan Edvard Su, dan meneleponnya. Di sisi lain, Edvard Su berada di rumah pribadi di ibu kota. Edvard Su memandang Cynthia Yandra dengan heran. Cynthia, apakah kamu serius? Huang Cuing tersenyum menawan dan berkata, tentu saja. Edvard Su masih tidak berani melakukan sesuatu yang menyimpang terhadap Cynthia Yandra.
Jikamu, apa yang terjadi padamu dan Adinata? Edward Su sangat ingin mendapatkan Cynthia Yandra. Jika Cynthia Yandra bersikap seperti ini saat mereka mempersiapkan pernikahan, Edward Su akan menciumnya dengan paksa. Tapi sekarang, Edward Su tidak berani main-main. Huang Chuing sedikit tidak sabar. Ya, aku sudah selesai dengan Adinata. Adinata bajingan. Aku tidak mencintainya lagi. Sekarang aku hanya ingin bersamamu. Ayo, biarkan aku berbaikan Anda. Karena itu, Huang Chuing berinisiatif mengulurkan tangan ramping Cynthia Yandra. Namun, Edward Su mundur selangkah dan menghindari Huang Chuing. Tidak. Edward Su menghela nafas sambil mundur. Huang Chuing sangat tidak senang. Mengapa tidak? Edward Su berkata, Anda adalah istri kedua dari cucu ipar Tuan Sakti dan istri Adinata. Kecuali mereka mengumumkan kepada publik bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan Anda, saya tidak berani menyentuh Anda. Huang Chuing langsung memarahi. Edward Su, kamu benar-benar pecundang. Kamu bahkan tidak berani mencium wanita yang kamu sukai, dan kamu masih ingin melihat wajah kakek Anastasia dan Adinata? Bagaimana mungkin aku, Cynthia Yandra, jatuh cinta padanya? Kamu sungguh sia-sia. Huang Chuing sangat tidak senang. Di matanya, Edward Su, kamu hanyalah seorang lelaki tua. Jika aku menyukaimu dan tidak membencimu, kamu harus bersyukur. Beraninya kamu menolakku? Saya, Huang Chuing, sekarang memiliki wajah dan sosok seorang dewi. Bukankah hanya hitungan menit untuk menemukan seorang gadis muda? Faktanya, jika hubungannya dengan Edward Su tidak membuat Adinata marah, Huang Chuing tidak akan malu untuk berhubungan intim dengan Edward Su, seorang lelaki tua, dari kejauhan. Edward Su dimarahi tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saya akan menelepon dan menanyakan bagaimana masalah ini ditangani. Karena itu, Edward Su pergi ke kamar mandi dan mencuci wajahnya untuk menenangkan diri. Apa yang terjadi pada Cynthia? Bukankah dia tidak mencintaiku lagi? Kenapa dia tiba-tiba? Cincin. Tidak lama kemudian, telepon Edward Su berdering. Halo, saya Adinata. Edward Su, pernahkah kamu menyentuh seorang wanita cantik? Kalimat pertama Adinata adalah menanyakan apakah Edward Su dan Cynthia Yandra melakukan kontak fisik. Edward Su tertegun di tempat di kamar mandi. Berpikir bagaimana Adinata menebak bahwa dia mungkin memiliki hubungan dengan Cynthia Yandra? Edward Su berkata dengan cepat, saya tidak melakukannya. Dia adalah istrimu. Bagaimana saya bisa menyentuhnya? Adinata, kamu bersumpah? Edward Su, sumpah. Namun, Adinata, Cynthia terlihat sangat salah hari ini. Dia baru saja menabrak seseorang dengan mobilnya dan membunuhnya. Adinata, tidak perlu berkata apa-apa, aku akan segera ke sana. Bab 682. Adinata menyelamatkan. Adinata langsung menutup telepon, membuat Edward Su bingung. Bagaimana dia tahu bahwa dengan teknologi penentuan posisi dan pelacakan Adinata, begitu panggilan Edward Su tersambung, Adinata sudah mengetahui lokasinya. Adinata tiba di villa Edward Su secepat mungkin, dan Edward Su juga pintar dan membuka pintu utama dan pintu dalam untuk memudahkan masuknya Adinata. Ledakan. Tiba-tiba, Adinata, dipimpin oleh Ganendra dan yang lainnya, bergegas masuk. Kamu Adinata? Ketika Huang Chuing melihat itu adalah Adinata, dia segera melemparkan dirinya ke pelukan Edward Su, dengan sengaja membuatnya kesal. Dia juga berkata dengan hati-hati, suamiku, mengapa kamu datang ke sini? Aku tidak sengaja jatuh cinta dengan Chuming sekarang. Kamu juga tahu bahwa kita adalah kekasih lama. Aku benar-benar minta maaf karena telah menipumu. Maukah kamu memaafkanku? Meskipun dia tahu bahwa Cynthia Yandra di depannya adalah istri Han Xiaozong, Adinata masih merasa sedih melihat Cynthia Yandra mengucapkan kata-kata ini dengan tubuh dan suaranya sendiri. Ini seperti yang dikatakan Cynthia Yandra sendiri. Adinata mengepalkan tangannya, wajahnya memerah, dan dia ingin membunuh seseorang. Ganendra dan yang lainnya juga tercengang. Cynthia Yandra, benar-benar mengkhianati tuannya? Apakah dia akan menjadi yang kedua jelita? Edward Su. Adinata berteriak dan menatap Edward Su. Edward Su gemetar ketakutan. Adinata, jangan dengarkan omong kosong Cynthia. Kami tidak melakukan apapun. Aku bersumpah, aku bahkan tidak menyentuh tangannya. Cynthia Yandra, memegang lengan Edward Su dengan ambigu. Chunming, kenapa kamu tidak berani mengakuinya? Baru saja kamu memujiku karena kecantikan dan sosok cantikku. Cukup, teriak Adinata sambil menatap Cynthia Yandra. Siapa kamu? Apakah kamu istri Han Xiaozong? Mendengar ini, Edward Su tertegun dan melihat ke arah Cynthia Yandra yang sangat familiar di depannya. Mengapa dari nada bicara Adinata terlihat bahwa Cynthia Yandra ini bukanlah orang yang sebenarnya, tapi orang lain? Huang Chuing mendengus dingin dan berkata sambil tersenyum, kamu cukup pintar, Adinata, tebakanmu benar, saya istri Han Xiaozong, Huang Chuing. Edward Su menatap Cynthia Yandra dengan tatapan kosong, bertanya-tanya mengapa Cynthia Yandra mengatakan namanya adalah Huang Chuing. Adinata, Cynthia, ini, apa yang terjadi? Edward Su mau tidak mau bertanya.
Adinata meliriknya, Edward Su hanyalah orang terkaya di kota kecil yang dalam, bahkan jika dia adalah orang terkaya di Tiongkok, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui urusan 8 keluarga besar. Adinata memerintahkan Ganendra, dibawa Edward Su keluar, berikan dia obat ini, lalu tanyakan padanya apakah dia telah memanfaatkan kecantikannya. Jika demikian, bunuh dia secara langsung. Ya. Ganendra segera naik dan membawa pergi Edward Su. Edward Su berteriak, saya tidak melakukannya. Saya bersumpah, saya bahkan tidak menyentuh tangan Cynthia. Setelah Edward Su dibawa keluar, hanya Adinata dan Huang Cuing yang tersisa di seluruh villa. Huang Cuing berkata dengan nada menggoda, mengapa kamu ingin membunuh orang? Edward Su memperlakukan Cynthia Yandra dengan baik. Kamu pasti sangat berpengalaman, haha. Adinata sangat marah. Huang Cuing, jika kamu memiliki kemampuan untuk mendatangiku, mengapa kamu menyentuh istriku? Huang Cuing mendengus dingin, Adinata, kamu menghancurkan keluarga kami dan memaksa kami meninggalkan Swiss tempat kami tinggal selama 10 tahun. Keluarga Smith, yang akhirnya kami kendalikan, gagal. Kamu pantas mati. Jika bukan karena kamu masih berharga bagi kami, aku sudah membunuhmu sejak lama. Adinata berkata, Ibah, sungguh tidak tahu malu. Kamu berani mengatakan bahwa keluargamu hancur. Apakah Swiss adalah rumahmu? Kamu menempati tempat orang lain dan mengendalikan keluarga Smith tanpa rasa malu. Kamu seharusnya sudah lama keluar dari Swiss. Yang lalu, sekarang, aku memerintahkanmu untuk melepaskan Cynthia Yandra. Aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku berjanji akan membuatmu tetap hidup tanpa meninggalkan ibu kota. Adinata tahu bahwa karena Cynthia Yandra memiliki begitu banyak aksesoris kuno, itu pasti dibuat oleh Huang Cuing sendiri. Huang Cuing pasti ada di ibu kota sekarang. Hahaha, Huang Cuing tertawa. Anak nakal. Aku telah mengendalikan istrimu, dan kamu masih berani tawar-menawar denganku. Sekarang, aku telah mengubah Cynthia Yandra menjadi seorang pembunuh, bahkan jika aku melepaskannya. Jika kamu melewatinya, dia ditakdirkan untuk ditembak dan dipenjara seumur hidupnya. Adinata mengepalkan tangannya dan sangat marah. Wanita ini sangat penuh kebencian. Adinata bergegas mendekat dan mencoba melepas paksa aksesoris Cynthia Yandra. Namun, Huang Cuing tiba-tiba mengeluarkan pistol. Itu tidak ditujukan pada Adinata, tapi pada dirinya sendiri. Tepatnya, itu ditujukan pada tubuh Cynthia Yandra. Jangan datang. Jika kamu berani datang, aku akan membunuh Cynthia Yandra. Huang Cuing memegang pistol, mengarahkannya ke dirinya sendiri, dan mengancam Adinata. Adinata segera berhenti, tidak berani mengambil langkah maju. Dia tiba-tiba teringat mimpi yang sering dia alami. Cynthia Yandra tertembak, berlumuran darah, dan sekarat. Jika Adinata adalah dewa, maka mimpinya akan menjadi kenyataan. Adinata dengan cepat berkata, aku tidak akan pergi, aku tidak akan bergerak. Jangan sakiti Cynthia. Tolong. Jika kamu ingin balas dendam, kamu bisa memukulku. Jangan sakiti Cynthia. Melihat Adinata menjadi sangat gugup, Huang Cuing tersenyum dan berkata, Ihaha, aku tidak menyangka Cynthia Yandra, seorang wanita sekuler, bisa membuatmu, dewa masa depan, begitu peduli. Jika Cynthia Yandra meninggal, kamu akan sangat sedih, bukan? Hari ini, aku sangat ingin melihatmu kehilangan wanita yang paling kamu cintai dengan mataku sendiri. Dengan mengatakan itu, Huang Cuing hendak menembak tubuh Cynthia Yandra. Tidak. Adinata sangat ketakutan. Dia tidak pernah segugup ini dalam hidupnya. Nyonya Han, saya dapat membantu Anda. Saya adalah dewa. Saya dapat membantu Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Karena Huang Cuing baru saja mengatakan bahwa Adinata sangat berharga baginya dan Han Xiaozong, Adinata juga menebak apa yang mereka berdua rencanakan. Huang Cuing berhenti menembak seperti yang diharapkan. Kamu? Meskipun kamu adalah dewa, kemampuan dewa kamu belum sepenuhnya aktif sekarang. Bagaimana kamu dapat membantu kami? Adinata berkata, saya bisa. Saya telah meneliti serangkaian metode yang dapat memprediksi perkembangan berbagai industri. Jika Anda memberitahu saya apa yang ingin Anda lakukan, saya pasti dapat memprediksi ide dan rencana spesifik untuk Anda. Bantuan kamu mencapainya. Tentu saja apa yang dikatakan Adinata salah. Adapun Huang Cuing, dia hanyalah seorang pelacur dan belum pernah membaca buku apapun. Dia dengan cepat berkata dengan gembira, benarkah? Bisakah Anda benar-benar membantu kami menerobos teknologi? Adinata mengangguk dengan tegas. Selama kamu tidak menyakiti Cynthia, aku dapat membantumu melakukan apa saja. Huang Cuing sangat senang. Apa yang dipikirkan Xiaozong adalah keberhasilan operasi pengubahan jiwa. Jika dia tahu bahwa teknologi dapat membuat terobosan sekarang, dia akan sangat bahagia. Operasi otak. Setelah Adinata mendengar ini, dia merasa ngeri. Han Xiaozong, sang iblis, telah mengembangkan operasi mengerikan seperti ini. Bab 683. Cynthia Yandra, pergi ke bar. Operasi otak. Tukar otak dua orang, sehingga satu orang berhasil merasuki orang lain. Ini mirip dengan merebut tubuh, edisi Ansia. Han Xiaozong dan istrinya sangat membutuhkan teknologi ini.
karena selama ini mereka hanya mampu mengendalikan Smith dari jarak jauh dan tidak dapat benar-benar menggantikannya. Adapun Han Xiaozong dan Huang Chuing hanya bisa bersembunyi di sudut gelap untuk menghadiri pertemuan 8 keluarga besar. Mereka tidak bisa melihat matahari dan tidak bisa keluar. Namun, setelah operasi penggantian otak berhasil, mereka dapat menukar jiwa otak dengan Smith dan menggantikannya. Adinata tidak bisa tidak memikirkan film Amerika berjudul The Escape. Film ini berkisah tentang orang kulit putih yang jatuh cinta dengan tubuh orang kulit hitam dan menggunakan teknologi ini untuk merasuki tubuh orang kulit hitam dan memulai hidup baru. Tanpa diduga, orang pertama yang mengubah film tersebut menjadi kenyataan bukanlah keluarga Ross dan George di Amerika Serikat, melainkan Han Xiaozong. Huang Chuing mempercayai kata-kata Adinata, segera menyalakan ponselnya, dan berkata kepada Adinata, "Nyalakan Bluetooth Anda, dan saya akan mengirimkan kemajuan teknis terkini dari operasi penggantian otak." Adinata juga mengeluarkan iPhone 18 miliknya, dan dengan cepat menerima sejumlah besar dokumen medis profesional dari pihak lain. Huang Chuing bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sebuah terobosan baru?" Adinata melihat berbagai dokumen yang diproyeksikan secara holografik di depannya dan merasa panik, karena dia tidak dapat memahami semua pengetahuan medis profesional ini. Adinata berkata, "Saya memerlukan waktu 3 hari untuk melihat hal-hal ini. Dan meskipun saya memiliki kemampuan untuk memprediksi, saya tidak cukup profesional dalam bidang kedokteran. Saya perlu bekerja sama dengan tim medis keluarga Brahma untuk melakukan ini." Meskipun Adinata tidak dapat memahami hal-hal ini, dia bahagia di dalam hati. Karena dokumen medis tentang operasi penggantian otak ini telah diteliti oleh Han Xiaozong selama beberapa dekade. Dokumen tersebut sangat berharga. Mengirimkan barang-barang ini ke Departemen Medis Keluarga Brahma pasti akan membantu mereka. Huang Chuing berkata, Oke, lakukan secepat mungkin. Saya tidak peduli keluarga Brahma Anda juga memiliki teknologi ini. Saya hanya peduli bahwa Xiaozong dan saya dapat mencapai tujuan kami." Adinata tidak mengatakan apapun dan segera mulai mengerjakan penelitiannya. Dan Huang Chuing juga naik ke atas. Tak lama kemudian, beberapa jam berlalu, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan saat itu sudah jam 10 malam. Huang Chuing sudah lama menyelesaikan makan malamnya, tetapi saat ini, dia tiba-tiba mengganti pakaiannya di lantai atas dan turun. Adinata tercengang saat melihat pakaian yang dia ganti. Saya melihat Huang Chuing berganti menjadi rok pendek beludru bulu, memperlihatkan kaki dan bahunya. Dia sangat SKSI dan benar-benar memperlihatkan sosok baik Cynthia Yandra. Sial, kenapa wanita Huang Chuing ini memakai pakaian SKSI seperti itu? Apakah dia mencoba merayuku? Sialan. Meskipun itu adalah tubuh istriku Cynthia Yandra, tapi ketika aku memikirkan orang yang mengendalikannya adalah wanita yang keji dan keji, sama sekali tidak mungkin terjadi apapun padaku. Adinata berpikir begitu. Namun, yang tidak saya duga adalah target Huang Chuing bukanlah Adinata. Saya melihatnya mengenakan pakaian dan berjalan menuju pintu. Adinata segera menghentikannya. Sudah larut malam, kenapa kamu pergi? Huang Chuing berbalik dan berkata dengan ekspresi tidak senang, "Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Apakah aku harus melaporkan kepadamu kemana aku akan pergi? Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanyalah alat yang bisa aku gunakan." Adinata juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Saya adalah suami dari tubuh Anda saat ini. Merupakan tanggung jawab saya untuk menanyakan tentang tubuh istri saya, kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan nanti. Huang Chuing tertawa dan berkata, Sepertinya, sekarang di Beijing sangat dingin, aku berpakaian sangat SKSI, dan ini sudah sangat larut. Menurutmu aku akan pergi kemana?" Hehe. Adinata melihat bahwa Huang Chuing memiliki niat buruk. Huang Chuing, apa yang kamu inginkan? Jangan lupa bahwa kamu punya suami. Jika kamu mengkhianati Han Xiaozong, aku pasti akan memberitahunya. Dia akan membunuhmu. Huang Chuing tersenyum dan berkata, Adinata, saya pikir Anda tidak tahu banyak tentang hubungan saya dengan Xiaozong. Kami memang suami istri, tetapi kami tumbuh di desa yang sama dan memiliki hubungan kekerabatan dengan nenek moyang kami. Persatuan kami, ini untuk kelangsungan hidup yang lebih baik, bukan karena cinta. Saya bisa menerima tuan muda membesarkan Lota, dan tuan muda juga bisa menerima saya pergi ke bar untuk bersenang-senang. Adinata tiba-tiba terkejut. Kamu ingin pergi ke bar? Huang Chuing menggoda rambut panjang indah Cynthia Yandra. Saya belum pernah dicari oleh pria seperti Cynthia Yandra seumur hidup saya. Saya juga ingin merasakan menjadi seorang dewi. Pasti ada banyak pria malam ini. Kejar aku dan aku akan memilih seseorang yang kusuka dan menghabiskan malam bersamanya. Beraninya kamu, Huang Chuing, kamu mencari kematian. Adinata sangat marah dan akan segera bergegas. Namun, Huang Chuing segera mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke tubuh Cynthia Yandra. Jika Anda mengambil satu langkah lagi, saya akan membunuh Cynthia Yandra dengan satu tembakan. Adinata harus mundur lagi. Huang Chuing berkata dengan serius. Adinata, jangan menantangku lagi dan lagi. Jika kamu tidak ingin Cynthia Yandra mati, jujur saja. Selama Anda memberi saya terobosan teknologi bedah otak, saya jamin Cynthia Yandra akan aman dan sehat, dan saya bisa membuatnya sangat nyaman.
Hahaha, Adinata, aku ingin tahu apakah kamu akan tetap bersama Cynthia Yandra setelah aku menggunakan tubuhnya untuk mengkhianatimu? Adinata mengepalkan tangannya. Dia ingin membunuh Huang Cuing. Dia ingin merobek semua aksesoris di tubuh Cynthia Yandra dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Namun, dia tidak berani mengambil risiko ini karena gambaran Cynthia Yandra yang tertembak akan terus-menerus muncul di benaknya. Juga, beritahu anak buahmu untuk tidak mengikutiku. Begitu aku menemukan seseorang mengikutiku, aku akan memotong salah satu jari Cynthia Yandra. Lagi pula Cynthia Yandra adalah istrimu. Jika kamu tidak merasa buruk, terserah Anda. Setelah mengatakan itu, Huang Cuing membuka pintu dan berjalan keluar. Adinata sangat marah. Di Huang Cuing, kamu wanita kejam, aku pasti akan membunuhmu. Demi keselamatan Cynthia Yandra, Adinata tidak membiarkan siapapun mengikuti Huang Cuing. Dia tidak punya cara untuk mengganggu tindakan Huang Cuing selanjutnya. Selain itu, Adinata tahu betul apa yang akan dilakukan Huang Cuing selanjutnya. Dia ingin menggunakan tubuh Cynthia Yandra untuk berselingkuh dan bersenang-senang di bar. Faktanya, bagi kebanyakan orang, bar dan klub malam hanyalah tempat rekreasi, dan tidak banyak pertemuan romantis yang terjadi secara acak. Namun, ini jelas berbeda untuk wanita setingkat Cynthia Yandra. Jika dia terlihat seperti ini, dia akan dilecehkan oleh banyak pria saat dia pergi ke bar. Kecantikan. Adinata bertanya-tanya, jika Cynthia benar-benar memiliki hubungan dengan pria lain seperti yang dikatakan Huang Cuing, apa yang akan dilakukan Adinata? Akankah Adinata tetap bersama Cynthia Yandra? Tentu saja Adinata tidak bisa meninggalkan Cynthia Yandra karena ini. Namun, Adinata khawatir setelah Cynthia Yandra bangun, dia akan merasa kotor dan meninggalkan Adinata atas inisiatifnya sendiri. Tidak, aku benar-benar tidak bisa membiarkan ini terjadi. Bab 684. Balas dendam Huang Cuing. Huang Cuing, seorang wanita tua yang hidup dalam kegelapan sepanjang tahun, ingin menggunakan tubuh Cynthia Yandra untuk bersenang-senang di bar. Dia hanyalah angan-angan. Meskipun Adinata tidak bisa mengirim orang untuk mengikuti dan menghentikannya, dia masih bisa mencegahnya berhasil. Adinata memikirkan seseorang dan segera meneleponnya. Li Wei dari grup Longqian. Kapten Li, aku punya hal yang sangat penting untuk dipercayakan kepadamu. Kamu harus segera menutup semua klub malam dan bar di ibu kota. Tidak, bukan hanya klub malam dan bar, tapi juga restoran dan toko serba ada 24 jam. Singkatnya, saya ingin tempat menonton film sepanjang malam di Beijing ditutup. Li Wei di seberang telepon terkejut. Ini, Beijing adalah ibu kota Tiongkok, dan semua tempat hiburan di Beijing ditutup. Masalah ini, tidak bisa? Adinata bertanya. Li Wei berhenti sejenak dan berkata, itu bisa dilakukan. Meskipun masalah ini sangat sulit untuk ditangani, dan seseorang harus meminta instruksi kepada atasannya, tidak peduli dampak apa yang ditimbulkannya, hal ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan manfaat yang dapat diperoleh dari keluarga Brahma. Adinata berkata, satu hal lagi, saya ingin Anda membantu saya memeriksa seseorang wanita parubaya bernama Huang Cuing. Adinata meminta Li Wei untuk menutup semua tempat hiburan di Beijing dan tidak memberikan kesempatan kepada Huang Cuing untuk merusak tubuh Cynthia Yandra. Di sisi lain, Adinata ingin mencari keberadaan tubuh Huang Cuing secepatnya. Selama dia menemukan tubuh Huang Cuing dan melenyapkannya secara langsung, Cynthia Yandra akan terselamatkan. Segera, Huang Cuing naik taksi dan tiba di sebuah bar di Jalan Gongti Utara. Ketika dia sampai di pintu bar, Huang Cuing melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang yang dikirim oleh Adinata untuk mengikutinya. Jika Huang Cuing mengetahuinya, Huang Cuing akan memotong salah satu jari Cynthia Yandra tanpa ragu. Oh, tidak ada yang datang. Haha. Sepertinya Adinata kasihan pada istrinya. Sayang sekali istrimu akan segera menduakanmu. Haha. Aku hanya ingin membuatmu jijik seumur hidupku. Adinata. Hahaha. Huang Cuing tersenyum tak terkendali, dan dia merasa sangat lega. Dia melarikan diri dari Swiss berkat Adinata, tapi Adinata adalah dewa dan mereka tidak bisa membunuhnya. Adapun Huang Cuing dan Han Xiaozong, mereka adalah iblis pembunuh. Akan sangat sulit bagi mereka untuk tidak membunuh orang. Oleh karena itu, saat Huang Cuing datang ke bar kali ini, dia harus mencari seorang pria, mendapatkan kamar di hotel, dan membalas dendam pada Adinata. Setelah memasuki bar, Huang Cuing tertarik dengan pemandangan mewah dan mempesona ini, dengan pria dan wanita tertawa dan tertawa. Inilah nafas masa muda, enak sekali. Huang Cuing berjalan ke bar dan duduk, beri aku koktail. Begitu dia duduk, sosok dan kecantikan di Cynthia Yandra menarik banyak pria di bar. Namun, karena kecantikan seperti Cynthia Yandra pada pandangan pertama bukanlah wanita biasa, tidak ada pria yang berani memulai percakapan. Sial, gadis ini nyata sekali. Dia cantik sekali. Ya, aku sangat ingin naik dan menggodanya, tapi auranya agak menakutkan. Apa dia sudah menjadi suami? Aku pasti punya suami, dan suamiku jelas bukan orang biasa. Lebih baik jangan main-main dengannya. Tidak ada seorang pun yang datang untuk memulai percakapan, yang membuat Huang Cuing sedikit kesal. Sungguh, bukankah Cynthia Yandra,
dengan sosok dan wajahnya, masih menarik perhatian pria? Mengapa tidak ada orang yang datang untuk mentraktirku minum? Setelah dipikir-pikir, mungkin aura Cynthia Yandra terlalu kuat dan selalu seperti CEO wanita yang mendominasi. Selain itu, dia berusia 30 tahun. Dia bukan gadis berusia 18 atau 9 tahun. Itu belum tentu benar. Kasus untuk anak kecil biasa, berani memprovokasi. Selain itu, pakaian dan tas bermerek Cynthia Yandra juga berharga. Dia bukan generasi kedua yang kaya dan tidak akan berani datang. Huang Cuing meminum 2 teguk anggur dan dengan sengaja berkata dengan keras, "Ini membosankan sekali. Aku bahkan tidak punya siapapun untuk minum bersamaku. Aku merasa sangat kesepian." Setelah mendengar ini, beberapa pria di sekitarnya tidak bisa duduk diam. Sial, gadis ini sangat jorok. Suaminya pasti jauh dari rumah dan dia datang ke bar untuk berselingkuh. Tidak mungkin. Gadis ini cantik sekali. Pasti ada banyak suku cadang di sekelilingnya. Kenapa dia harus selingkuh di bar? Banyak orang sedang berbicara, dan seorang pria berpenampilan lembut telah berjalan mendekat. "Halo cantik, bolehkah aku membelikanmu minuman?" Pria itu bertanya dengan sopan. Huang Cuing mengangkat kepalanya dan melirik orang lain. Dia mungkin berusia 30 tahun, mengenakan kacamata, kemeja putih, dan jam tangan senilai setidaknya 1 juta yuan di pergelangan tangannya. "Tentu saja, kamu bertanggung jawab mengantarku pergi saat kamu mabuk." Huang Cuing sangat menyukai pria ini dan memutuskan dalam hatinya bahwa itu adalah dia. Keduanya minum 2 minuman, dan semakin banyak mereka mengobrol, semakin mereka menjadi tertarik. Huang Cuing bahkan mengeluarkan ponsel biasa dan mengambil foto pria itu. Kemudian, dia mengirimkan foto pria itu kepada Adinata dan berkata, "Ya Adinata, pria ini adalah pria yang tidur dengan istrimu." Setelah mengirimkannya, Huang Cuing dengan senang hati meminum minuman lagi. "Hahaha, Adinata, kamu pasti sangat marah kan? Ini adalah harga yang kamu bayar karena mengganggu keluarga Smith dan membuat kami kesal." Setelah minum beberapa kali, Huang Cuing meraih tangan pria itu dan berkata, Ayo pergi." Pria itu sedikit terkejut. Kemana? Mau kemana?" Huang Cuing tersenyum dan berkata, Pergi ke hotel dan pesan kamar." "Apa? Kamu tidak mau?" Pria itu sedikit ketakutan dan menjemput seorang wanita cantik di bar. Tentu saja, dia memiliki pikiran jahat seperti itu. Namun, sebagian besar pria dan wanita mengetahuinya dengan baik, dan wanita tidak akan pernah mengatakannya secara proaktif. Jika Huang Cuing berperilaku malu-malu, pria itu akan menggunakan segala macam kata-kata manis untuk menipunya agar pergi ke hotel. Namun Huang Cuing bertindak begitu proaktif, pria itu bertanya-tanya apakah ada semacam tarian peri. Pada saat ini, musik di bar tiba-tiba berhenti, dan seorang pria parubaya berdiri. Semuanya, saya pemilik bar ini. Maaf, barnya tutup. Semuanya, harap cepat kembali. Pulanglah dan istirahatlah. Aku minta maaf semuanya." "Tutup? Kenapa tutup? Ini bahkan belum jam 12. Kenapa hari ini tutup begitu cepat?" "Ya, aku belum menghabiskan minumanku." Pemilik bar berkata, "Saya hanya bisa memberitahu Anda tentang perintah dari atasan. Ini terkait dengan pukulan besar yang sangat kuat. Ini adalah ibu kotanya. Semuanya, tolong pikirkanlah. Jangan gagal bekerja sama. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Adapun minuman yang dipesan semua orang hari ini, semuanya gratis, jadi cepatlah pergi." Begitu mereka mendengar bahwa pesanan anggur gratis, para tamu berhenti membuat masalah dan pergi satu demi satu. Huang Cuing tersenyum menawan dan berkata, Tepat pada waktunya, bar juga tutup, kita bisa pergi ke hotel." Namun, pria ini berkata, "Baiklah, maaf, cantik, ada yang harus saya lakukan hari ini. Mari kita buat janji di lain hari. Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, pria itu lari. "Halo." Huang Cuing sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Dia jelek dan tidak bisa merayu pria. Dengan tubuh sempurna Cynthia Yandra, ternyata gagal? Sial, aku tidak percaya. Dengan kondisi Cynthia Yandra, dia tidak dapat menemukan pria. Huang Cuing keluar dari bar dan bersiap untuk pergi ke bar lain. Namun, ketika dia keluar, dia terkejut. Semua bar di jalan bar tutup. Bab 685. Hotel sedang mencari tujuan. Huang Cuing langsung kaget. Saat dia datang ke sini tadi, bar-bar di jalan ini semuanya terang benderang, dan ada sekelompok pria tampan dan wanita cantik. Mengapa semua bar ditutup sekarang? Banyak remaja putra dan putri keluar dari bar dan banyak mengobrol. Selama bertahun-tahun saya berada di ibu kota. Ini pertama kalinya saya menghadapi situasi seperti ini. Mengapa semuanya tutup? Pasti ada peluang besar yang akan datang. Saya mendengar dari paman saya di Kementerian Luar Negeri bahwa ada peluang besar dari luar negeri yang datang ke sini. Benarkah? Mereka berasal dari negara mana? Apakah mereka datang ke sini untuk bermain juga? Mengapa klub malam tutup? Apa? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia bukan dari luar negeri, tapi orang penting di Tiongkok. Hei, apa kamu tahu ini? Masyarakat awam penasaran dengan hal semacam ini. Meski tidak tahu bos besar mana yang akan datang,
Mereka sangat yakin bisa menutup klub malam di seluruh ibu kota pada saat bersamaan. Kalau bukan bos besar, itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Huang Cuing menghela nafas. Sungguh sial. Ibu kotanya merepotkan. Namun, ketika saya sedang mencari seorang pria, saya tidak perlu pergi ke klub malam untuk menemukannya. Huang Cuing belum makan apapun di malam hari, jadi dia akan makan camilan larut malam dan bertemu dengannya secara kebetulan. Ada beberapa jeruang makan larut malam di 24 jam di Beijing, seperti Jinding Xuan, Lao Zhang Ramen, Chunli, restoran rebus Beisin Kiao, DLL, yang ramai di malam hari. Huang Cuing naik taksi ke beberapa tempat terdekat, tetapi setelah berjalan-jalan, semua restoran tutup, sama seperti bar. Sopir taksi berkata, cantik, jika Anda ingin mencari tempat makan malam ini, itu akan sulit. Pernahkah Anda mendengarnya? Seorang bos besar datang ke ibu kota dan mengumumkan penutupan semua tempat hiburan klub malam, termasuk bar dan restoran, semuanya tutup. Kamu bahkan tidak diperbolehkan naik taksiku. Setelah aku memberimu tumpangan, aku akan pulang dan tidur. Huang Cuing menyipitkan matanya, merasa sangat tidak senang. Bos sekali, Adinata lah yang melakukannya. Huang Cuing sebelumnya tidak yakin apakah Adinata mengirim seseorang untuk melakukannya. Tapi sekarang, dia sangat yakin. Bocah ini benar-benar tahu cara bermain permainan kata denganku. Baru saja, Huang Cuing memperingatkan Adinata bahwa jika dia berani mengirim seseorang untuk mengikutinya, dia akan menyakiti Cynthia Yandra dengan melukai diri sendiri. Oleh karena itu, Adinata tidak mengirim siapapun untuk mengikutinya, tetapi dia menutup semua tempat hiburan di ibu kota. Apakah kamu ingin berselingkuh? Haha, maaf, semua toko tutup. Mereka semua pulang tidur. Kamu ketemu hantu. Sial, sebagai keluarga yang tertutup, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu di ibu kota? Kamu benar-benar meremehkannya. Namun, semakin kamu tidak ingin Cynthia Yandra mengkhianatimu, semakin aku akan membuatnya melakukannya. Tiba-tiba, Huang Cuing melihat ke arah sopir taksi di kursi pengemudi di depannya. Pengemudi ini telah mengintipnya melalui cermin sejak dia masuk ke dalam mobil. Huang Cuing yakin jika dia sedikit menggodanya, dia pasti bisa membuat sopir taksi ini menghentikan mobilnya dan mengguncang mobil di samping. Jalan. Tidak, ini terlalu jelek. Huang Cuing menggelengkan kepalanya. Sopir taksi ini adalah seorang pria parubaya yang berminyak. Dia tua, gemuk dan jelek. Bahkan Huang Cuing tidak bisa meremehkannya. Saya seorang wanita cantik seperti Cynthia Yandra sekarang, jadi saya harus menemukan seseorang yang tampan. Meskipun Huang Cuing jelek, dia adalah pengontrol kecantikan standar. Sopir, bawa saya ke hotel bintang 5 terdekat. Perintah Huang Cuing. Segera, pengemudi membawa Huang Cuing ke Hotel Waldorf Astoria. Hotel ini terletak di kawasan yang sangat makmur, dan bangunan utamanya terbuat dari tembaga, yang sangat menarik perhatian. Bisa dibayangkan orang yang bisa membuka rumah di sini adalah orang kaya atau bangsawan. Huang Cuing sekarang sama cantik dan cantiknya dengan Cynthia Yandra, jadi wajar saja dia harus mencari orang yang tinggi, kaya, dan tampan untuk menandinginya. Tentu saja, dia tidak datang ke sini untuk beristirahat, tetapi untuk mencari seorang pria. Adinata, karena kamu telah menutup semua restoran hotel, aku akan mengambil satu langkah dan mencari langsung di hotel. Sasaran Huang Cuing adalah para tamu yang datang menginap di hotel ini. Di dunia ini, Huang Cuing harus menjadi orang pertama yang menemukan pasangannya langsung di lobi hotel. Huang Cuing duduk di sofa di lobi hotel dan memandangi para tamu yang menginap di sini. Ada beberapa pria lajang, tetapi mereka pada dasarnya tidak terlihat oleh Huang Cuing. Pria yang bisa membuatnya jatuh cinta biasanya memiliki teman wanita. Dan Huang Cuing tidak tahu tentang kecantikan orang dewasa. Selama dia menyukai seseorang, dia tidak peduli apakah pria itu punya pasangan atau tidak. Seorang pria parubaya yang berpenampilan seperti selebriti membawa seorang wanita parubaya ke konter hotel untuk memesan kamar. Huang Cuing menganggap pria ini baik dan anggun. Meski ada sedikit uban di pelipisnya, dia merasa lebih gagah. Terlebih lagi, dia berbicara dengan sangat lembut, dan ketika dia melihat wanita di sebelahnya, matanya penuh kasih sayang. Huang Cuing langsung menghampiri dan berkata kepada pria itu, Hei, apakah kamu mau tidur denganku malam ini? Pria itu tertegun sejenak, melihat sosok Cynthia Yandra, dan menelan ludah. Namun, dia kemudian berkata dengan garang, apa yang kamu bicarakan? Ini istriku. Aku punya istri. Kamu siapa? Kamu pasti sakit. Istriku, jangan perhatikan dia. Ayo pergi. Pria itu dengan sigap menolak Huang Cuing, lalu meraih tangan istrinya dan pergi ke lift. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa 10 menit kemudian, pria ini akan kembali ke lantai pertama hotel, menyelinap ke arah Huang Cuing, setengah berjongkok, dan berkata sambil mencibir, cantik, maafkan saya hanya istri saya ada di sini dan aku harus menolakmu. Apa menurutmu ini tidak apa-apa? Aku akan membukakan kamar untukmu di sini. Kamu pergi dulu dan tunggu aku di kamar. Aku akan datang dan menemuimu sekitar jam 2 pagi. Bagaimana tentang itu? Huang Cuing mendengus jijik, mengira orang yang baru saja menolaknya adalah pria baik yang mencintai istrinya. Tanpa diduga,
Dia hanya bertingkah di depan istrinya. Bentak! Huang Cuing menampar wajah pria parubaya itu dan berkata, "Jika kamu membuatku sakit, keluarlah." Huang Cuing membenci pria munafik seperti ini. Meskipun citra dan temperamennya memenuhi persyaratan Huang Cuing, karakternya sudah membuatnya jijik. Pria parubaya itu menutupi wajahnya dan berkata, "Ya, aku sudah bilang padamu bahwa aku punya istri. Jika kamu memukulku, aku tidak akan rela melakukannya. Sungguh, bagaimana bisa ada wanita sepertimu?" Untuk menutupi rasa malunya dan mencegah pelayan di konter melihat apapun, pria parubaya itu pergi sambil berbicara. Huang Cuing menyipitkan matanya. Jika dia tidak ingin membunuh seseorang dan menimbulkan sensasi, pria ini pasti sudah mati sekarang. Sial, apakah begitu sulit menemukan seorang pria? Adinata menghancurkan keluargaku. Jika aku tidak bisa membalas dendam padanya, itu akan terlalu mudah baginya. Pada saat ini, sepasang suami istri yang sangat muda datang ke lobi hotel sambil berpegangan tangan. Oh, ketika Huang Cuing melihat pasangan itu, terutama anak laki-laki jangkung dan kurus, dia tiba-tiba merasakan kesegaran. "Haha, kamu daging segar kecil." Huang Cuing memiliki senyum jahat di wajahnya.